أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas sebuah doa yang doa ini dianjurkan untuk dibaca sehabis salat subuh. Doa ini tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini biasa dibaca oleh Nabi SAW setelah salam sehabis salat subuh, sehabis salat fajar, sehingga sebagian ulama memasukkan doa ini bagian daripada zikir pagi. Tapi tidak dibaca di waktu petang. Anjurannya hanya dibaca di waktu pagi. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya. Hadis ini sampai kepada istri Nabi yang tercinta, ibunda kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Kata Ummu Salamah meriwayatkan hadis ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering sekali membaca setelah selesai salat subuh, hina yusallim, ketika beliau sudah menyelesaikan salatnya dengan mengucapkan salam yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Di dalam riwayat yang lain, wa amalan salihan. Kalau yang biasa kita hafal, wa amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain, wa amalan salihan. Wa amalan salihan. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap doa ini bukanlah perhatian yang sepele. Perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait atau terhadap doa ini begitu besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali habis selesai salat subuh, beliau membaca doa ini. Kenapa beliau memilih untuk membaca doa ini
di waktu pagi sehabis salat subuh, karena kata para ulama, pagi itu adalah pembuka dari lembaran kehidupan kita yang baru. Jadi di setiap harinya kita perbaharui, dan pembuka daripada hari kita adalah di waktu subuh itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk membuka kehidupan kita yang baru dengan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan yang diminta oleh Rasul SAW. Apa yang diminta oleh Nabi SAW? 3 perkara yang penting di dalam kehidupan ini. Seakan-akan tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini adalah 3 perkara ini. Jadi kalau tidak ada 3 perkara ini pada hari tersebut, maka rugi kita. Jadi Rasul SAW ingin mengajarkan kepada kita secara tidak langsung, jangan sampai 3 perkara ini tidak ada pada diri kita, padahal kita mendapatkan hari-hari di dalam seminggu 7 hari, dalam sebulan 30 hari. Tapi dari sekian hari yang Allah berikan kepada kita, ini salah satu dari 3 perkara ini nggak ada di hari tersebut. Inilah Rasul SAW ingin menekankan bahwa seakan-akan tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai 3 cita-cita ini. Salah satu dari 3 cita-cita yang diinginkan oleh Nabi SAW di setiap harinya adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kita perhatikan kembali dari 3 perkara yang diminta oleh Nabi SAW. Urutan yang pertama yang diminta oleh Nabi SAW adalah ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian rizki yang baik. Baru kemudian yang ketiga adalah amalan yang diterima. Ini ada rahasia yang tersembunyi, kata para ulama. Jadi Nabi SAW tidak meletakkan susunan kata dalam doa itu sia-sia begitu saja, tidak ada maknanya. Pasti ada makna yang tersirat di sana. Kenapa Nabi SAW memulai doa ini dengan meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang akan membimbing manusia. Gak akan mungkin manusia akan terbimbing, bisa mendapatkan rizki yang baik tanpa ilmu. Gak akan mungkin seorang manusia, dia bisa melakukan sebuah amalan, yang amalan itu diterima tanpa ilmu. Jadi 2 perkara setelah ilmu yang bermanfaat, itu erat kaitannya dengan permintaan yang pertama. Yang kedua, Rasul meminta rizki yang baik. Yang ketiga, Nabi SAW minta amalan yang diterima. Ini 2 perkara yang terakhir ini nggak bisa akan didapatkan oleh seseorang hamba kecuali dia memenuhi perkara yang pertama terdahulu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itulah dia akan terbimbing bagaimana dia bisa memilih dan memilah mana rizki yang baik, mana rizki yang buruk, mana amalan, mana ibadah yang diterima, dan mana amalan atau ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini tidak hanya kita dapatkan dalam doa ini saja. Kita bisa temui di dalam surah Al-Asr. Yang surah ini sudah kita hafal sejak kecil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi. Semua manusia, apapun statusnya, semuanya merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu. Tapi ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman di sini? Orang-orang yang berilmu. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk datang muncul keimanan pada diri seseorang
Kalau dia tidak berilmu. Makanya iman dan ilmu ini nggak bisa terpisahkan. Dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang beriman kepada Allah begitu saja. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada para rasul. Nggak mungkin. Pasti keimanan itu terpicu oleh ilmu yang dia pelajari. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, pengecualian terhadap orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang berilmu. Setelah berilmu, Allah menyebutkan wa amilus salihat illa alladziina amanu wa amilus salihat. Yang kedua baru kemudian beramal soleh. Jadi ilmu sebelum beramal. Ilmu sebelum berbuat. Makanya dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memulai juga dengan kata ilmu, baru kemudian ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Ilmui dulu kata Allah. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Baru kemudian Allah perintahkan kita untuk beramal. Apa amalannya? Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita beristighfar, sebelum kita beramal, kata Allah perintahnya yang pertama adalah fa'lam. Ilmui dulu. Pelajari dulu, belajar dulu. Baru kemudian beramal. Karena ada satu bab dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari menyebutkan bab khusus. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ini bab khusus. Ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Babnya itu berjudul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi, banyak orang mengira dia sudah berbuat baik. Saya sudah banyak amalan saya. Saya sudah melakukan amalan A, B, C dan seterusnya. Dan dia merasa beruntung dengan amalan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan dengan orang-orang yang paling merugi dengan amalan-amalan yang mereka sudah lakukan? Ini orang bukan malas beribadah. Ini orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tidak beribadah, bukan bermalas-malasan. Amalannya banyak banget. Tapi kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tapi mereka melenceng di dalam ibadah yang mereka lakukan. Mereka tersesat. Ibadahnya rajin, tapi tidak di atas dasar ilmu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahkan mereka dengan ibadah amalan yang mereka lakukan itu, mereka mengira bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu itulah yang terbaik. Nah, untuk mengukur baik atau tidak baiknya amalan yang kita lakukan itu bukan nafsu kita. Bukan perasaan kita yang mengukur. Perasaan saya ini udah bagus. Kayaknya udah hebat ini amalan saya. Enggak, bukan itu yang menilai. Bukan perasaan kita, bukan juga nafsu kita, tapi yang menilai bagus atau tidak bagusnya ibadah yang kita lakukan adalah ilmu. Makanya yang pertama sekali yang diminta oleh Nabi SAW, 3 hal di setiap paginya, dan dimulai oleh Nabi SAW dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada.
banyak banget. Makanya yang diminta di sini bukan hanya sekedar ilmu, tapi ada sifat ilmu itu. Apa sifat ilmu itu? Bermanfaat. Karena banyak orang datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, kemudian mempelajari 1, 2, 3 informasi ilmu yang dia dapatkan. Tapi ilmu yang dia pelajari itu tidak menambah keimanannya, tidak menjadikan agamanya lebih baik. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena inilah yang bisa membedakan antara orang yang berilmu kemudian dengan ilmu itu dia beribadah dengan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat yang 9, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Kata Allah Subhanahu wa taala, sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak. Jangankan dalam perkara dunia, jangankan dalam perkara agama. Dalam perkara dunia saja orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu beda. Coba kita lihat teman-teman posisi mereka yang berada di kantor tempat kita bekerja. Orang yang di S1 beda dengan yang tamatan SMA doang. Orang yang S1 beda dengan orang yang sudah sampai pada S2. Orang yang di S3 itu beda posisinya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di S2. Ini dalam perkantoran yang kita bekerja di sana. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Begitu pula dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Kita yang tadi barusan sholat subuh ini, ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Ini enggak usahlah kita menilai semua dari apa yang tadi sudah salat para jamaah lakukan. Enggak usahlah semua saf. Di saf pertama saja ada sekian banyak orang tadi. Setelah mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, berbeda antara satu dengan yang lain dari pahala yang dia dapatkan. Enggak sama. Ada yang dapat cuma 1/10 dari salatnya, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8. Ada yang dapat setengahnya dari ibadah salat subuh yang dia lakukan. Beda-beda yang dihasilkan. Tergantung kualitas ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat subuh. Sebelum salat subuh misalnya. Ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini yang membedakan antara orang yang sering ngaji dengan orang yang malas ngaji. Ada seseorang datang ke masjid, dia sudah bersuci dari rumah. Sampai di masjid, batal wuduknya. Setelah itu dia berwuduk dulu, masuk masjid, dia lihat waktunya masih panjang, baru selesai azan, 10 menit lagi. Apa yang dia lakukan? Biasanya dia sholat dulu. Sholat setelah wuduk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berdiri lagi dia. Oh, saya belum sholat tahiyatul masjid. Sholat lagi dia, tahiyatul masjid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah 2 sholat yang dia lakukan. Ah, masih ada waktu, saya qobliyah subuh dulu. Bangun lagi dia, yang ketiga kalinya. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Lalu kemudian selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa kali dia mengerjakan sholatnya? Berapa kali? 3 kali. Sholat setelah selesai wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah subuh. Ada si fulan yang lainnya datang ke masjid, walaupun dia datang di awal, waktu masih panjang 10 menit, dia datang. Apa yang dia lakukannya? Dia langsung sholat 1 salam. Tapi pahalanya bisa sama dengan orang yang pertama tadi. Dia sholat, misalnya batal wudhunya, dia berwudhu dulu, kemudian habis itu dia naik ke atas, sehabis azan
Dia salat. Salat apa yang dia lakukan? Salat setelah selesai wudu, salat tahiyatul masjid, salat qabla subuh. Dengan satu salam. Tapi 3 niat ini tergabungkan di dalam satu ibadah yang dia lakukan tadi. Simple dia mengerjakannya. Dia cuma 2 rakaat. Beda dengan orang yang pertama tadi. Ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bukan artinya orang pertama salah. Ya silahkan apa yang dia lakukan. Tidak kita katakan salah. Cuma orang yang kedua ini luar biasa dengan ilmu yang dia lakukan. Sederhana ibadah yang dia lakukan. Sederhana banget. Cuma 2 rakaat tapi bisa menyamai dengan ibadah orang yang pertama 6 rakaat. Ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita banyak dapatkan juga nanti di bulan Ramadan. Bahkan beberapa tahun belakangan ini kita mendapati sebagian jamaah yang luar biasa semangatnya dalam beribadah di bulan Ramadan. Ada di antara jamaah itu, dia ingin durasi sholat malamnya itu panjang. Tapi dia dapati di masjid itu cuma setengah jam doang sholat tarawihnya. Dia pengen di malam hari itu sholat malamnya panjang. Apa yang dia lakukan? Dia sholat di masjid, sholat tarawih, sholat isya, dilanjut dengan sholat tarawih, kemudian selesai 8 rakaat, dia pulang. Karena dia baru mengerjakan sholat cuma setengah jam. Ini orang yang pertama. Kenapa dia pulang? Karena nanti malam dia mau bangun jam 1 atau jam 2, dia mau lanjutkan lagi sholat malamnya, nanti ditutup dengan witir. Kalau kita menilai dengan akal bahwa orang yang pertama ini hebat dengan orang yang kedua yang mereka hanya sholat di masjid, selesai bersama imam, cuma sholatnya setengah jam doang. Kita pasti menilai secara akal tanpa ilmu ya. Pasti kita akan mengatakan orang yang pertama ini hebat. Kenapa? Karena dia sudah sholat bersama imam setengah jam di masjid, sholat tarawih, dia pulang di rakaat ke-8, nanti dia mau bangun jam 1. Berarti jam 1 ke jam 2, jam 3, jam 4, ditambah 3 jam sama dia sholatnya. Di malam itu berarti dia sholat 3 jam setengah. Apakah orang yang pertama ini lebih banyak mendapatkan pahala dengan orang yang kedua? Yang mereka ini sholatnya cuma setengah jam, tapi menyelesaikan sholat itu bersama imam. Pasti kita akan menjawab dengan ilmu, enggak sama. Yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang kedua, yang mereka sholat tarawih bersama imam walaupun setengah jam, tapi dia menyelesaikannya sampai selesai bersama imam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang hanya sekedar semangat di dalam beribadah? Enggak sama. Ini masalah ibadah. Nanti bisa dicontohkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Makanya Allah menegaskan, tidak sama. Tidak akan sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini dalam perkara ibadah. Dalam perkara dunia yang kita miliki, yang mengantarkan kita kepada akhirat, yang mengantarkan kita kepada ibadah juga enggak sama. Di antara contoh yang mudah adalah ketika orang kaya berlimpah ruah harta yang dia miliki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kaya ini berilmu. Orang kaya ini berilmu. Maka ketika ilmunya ini tertanam kuat pada dirinya, dia akan terbimbing dengan harta yang dia miliki. Ilmunya ini akan membimbing dia
dengan kekayaan yang dia miliki. Dia akan menitipkan sebagian hartanya di beberapa tempat yang akan menjadikan pahalanya terus mengalir. Dia akan titipkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk yayasan-yayasan bergerak di bidang dakwah, dan untuk A, untuk B. Pokoknya pintu-pintu yang terbuka, yang dia bisa menitipkan hartanya di sana, dan dia lihat bahwa pintu tersebut akan bertahan lama, puluhan tahun berikutnya, dia akan titipkan hartanya di sana. Kenapa? Karena orang kaya tersebut memiliki ilmu. Ada orang kaya yang dia membantu pemuda-pemuda misalnya yang sudah siap untuk menikah, tapi kurang dana. Dia bantu. Kenapa dia lebih memprioritaskan pemuda tersebut? Karena dia tahu bahwa pernikahan itu ibadah. Kalau saya bantu nih pemuda ini untuk menikah, sekian tahun rumah tangga yang dia bangun, berarti sekian tahun itu pula lah saya akan mendapatkan pahalanya. Ini kan orang yang cerdas. Jadi kekayaan yang dia miliki, tapi memang atas dasar ilmu. Bayangkan seorang pemuda yang dia biayai pernikahannya. Lalu kemudian pernikahan itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sekian banyak anaknya, ada 2, ada 3, 4. Itu kan di dalam pernikahan itu dari awal sampai nanti akhir daripada pernikahan itu kan ibadah semua. Dari sekian puluh tahun itu orang yang membiayai pemuda ini untuk menikah, dia juga mendapatkan bagian daripada pahala. Jadi orang kaya ketika dia memiliki ilmu, dia terbimbing dengan ilmunya itu. Di mana dia mau titipkan hartanya. Begitu juga dengan orang miskin. Orang miskin, tapi orang miskin ini berilmu. Masya Allah. Orang miskin tapi berilmu. Dia bisa mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Orang miskin melihat orang kaya, Masya Allah, dengan hartanya, dia bisa membangun ini, bangun itu, bangun ini. Sama orang miskin, perhatiin sama orang miskin tadi. Seandainya saya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti fulan ini, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh fulan ini. Pahalanya sama. Andai kata orang miskin tersebut tidak bisa sampai meninggal dunia, tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya benar-benar jujur. Dia benar-benar jujur. Mengatakan pada dirinya, andai kata saya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti si fulan itu, saya akan lakukan apa yang dilakukan oleh fulan yang kaya itu. Cuma niat doang, orang miskin ini cuma niat doang. Tapi karena dia berilmu, dia bisa mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya pertama tadi. Sebaliknya, orang kaya yang tidak berilmu, harta yang dia miliki hanya akan menjadi bumerang bagi dia, yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kekayaannya itu tidak terbimbing dengan ilmu. Dia bingung, gimana mau menghabiskan hartanya? Kemana harus saya habiskan ini? Bisa jadi hartanya begitu banyak, sulit untuk dia habiskan. Setiap hari bertambah. Bukan 10-20 juta. Mungkin dalam sehari itu dapat tambahan hartanya 1 M. Besoknya bertambah lagi 1 M. Dalam sebulan 30 M dia dapatkan hartanya. Bingung dia mau menghabiskan hartanya. Akhirnya apa? Dia titipkanlah, dia belanjakanlah hartanya kepada hal-hal yang melanggar syariat. Dia ajak undang teman-temannya untuk berpesta. Pesta apa? Pesta miras, narkoba, sewa perempuan sana perempuan sini. Dia traktir teman-temannya yang lain. Saking bingungnya mau menghabiskan harta itu, mau kemana ini? Kenapa? Karena tidak terbimbing. Maka bingunglah gimana cara mau menghabiskan harta tersebut. Yang lebih parahnya adalah orang miskin. Sudah miskin tidak berilmu. Ketika dia melihat orang kaya, fulan kaya raya. Kiri kanan perempuan yang mendampingi. Kemudian hidupnya dinikmati dengan pesta sana, pesta sini. Lalu kemudian orang miskin ini berharap, kalau saya memiliki harta yang sama seperti fulan itu,
Saya pengen melakukan yang sama yang dilakukan oleh fulan tadi itu. Orang miskin ini pun mendapatkan dosa yang sama seperti dosa yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi. Inilah yang saya maksud bahwa ilmu ini membedakan antara dua orang yang mungkin sama, tapi yang membedakannya adalah ilmu. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, selain kita minta ilmu yang bermanfaat, jangan lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, yang doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW selalu mengulang doa ini. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ini Nabi SAW. Kita bisa pastikan bahwa Nabi nggak akan mungkin mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW mendapatkan, menerima wahyu dari Allah, yang wahyu itu berupa ilmu yang tidak bermanfaat. Nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Karena ilmu itu pasti akan disampaikan lagi oleh Nabi. Berarti sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan didapatkan oleh banyak para sahabatnya. Tapi karena Nabi SAW ingin mengajarkan doa ini sebenarnya untuk kita, maka silahkan untuk diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Adik-adik? Hah? Sudah hafal? Ini dibaca, apalagi kita anak-anak pondok ini. Tidak semua ilmu yang didapatkan di pondok itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sudah hafal? Akhi, dihafalin ya, wajib. Semuanya wajib menghafal. Khusus yang di sini, yang di belakang-belakang tidak wajib, tidak harus. Tidak harus, tapi diusahakan untuk diamalkan minimal dengan menggunakan bahasa Indonesianya. Minimal, ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat dan jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minimal begitu. Tapi kalau adik-adik ini harus sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak tanda-tanda ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu banyak tanda-tandanya, tapi itu bukan pembahasan kita. Nanti silahkan dilihat pembahasan ini dalam pembahasan yang lain. Ilmu yang sekarang kita pelajari bermanfaat atau tidak? Nah, ini silahkan untuk nanti dikaji atau dipelajari lagi. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yang diminta, yang dimohon oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW berdoa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan tayyibah. Ini yang kedua yang akan kita bahas. Warizqan tayyibah. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki yang baik. Berarti rizki itu ada dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi pada dasarnya semua pemberian Allah baik. Ini perlu kita pahami. Seluruh apa yang Allah berikan kepada kita baik. Kapan menjadi tidak baik? Ketika sesuatu pemberian Allah itu mengeluarkan natij itu menghasilkan yang tidak baik. Jadi pada dasarnya semua pemberian Allah kepada kita itu baik. Tergantung penggunaannya. Setelah digunakan kepada hal yang tidak baik,
maka rizki ini akan menjadi tidak baik. Tapi pada dasarnya semua yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang baik. Sebelum kita melanjutkan poin yang kedua ini, ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu rizki. Karena orang mengira rizki itu hanya berupa harta yang dia miliki, gaji, berapa yang dia dapatkan dalam bulan ini. Nah, dia mengira bahwa batasan rizki itu hanya sebatas itu. Makanya para ulama mendefinisikan rizki itu adalah kullul hajiyatil lati yahtajuha jismul insan wa fikruhu. Kata para ulama, rizki itu adalah setiap apa yang dibutuhkan, setiap kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh jasad manusia, oleh badan manusia. Ini kita sebagai manusia, apa yang dibutuhkan oleh badan kita? Apa yang bisa memberikan manfaat untuk badan kita? Maka semua itu disebut dengan rezeki, kata para ulama. Apa yang diantara yang memberikan manfaat untuk badan kita? Tentu yang pertama adalah harta, mobil, rumah, istri, anak. Apa lagi? Apa lagi yang memberikan manfaat untuk badan kita? Hah? Sudah Anda sebutkan semua, sudah? Pasti masih banyak. Enggak akan mungkin terhitung oleh kita. Rizki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terhitung. Nah, ini semua disebut dengan rizki. Ketika rizki yang sudah kita sebutkan satu persatu tadi ini, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menghasilkan hal yang buruk, maka rizki ini menjadi buruk. Di antara rizki yang Allah berikan kepada kita, istri misalnya, ini rizki. Tapi ternyata istri si fulan itu menghasilkan suatu hal yang buruk. Dia mengira bahwa istrinya tersebut adalah orang yang soleha. Misalnya gitu, fulan mengira sebelum menikah ini, Masya Allah, perempuan ini soleha. Setelah dia nikahi, barulah kemudian dia tahu bahwa perempuan ini perempuan yang banyak menuntut, suka ngomel, apa lagi? Antum istrinya soleha semua. Sepertinya saking solehanya nggak bisa disebutkan tuh apa-apa keburukan yang biasa dilakukan oleh istri. Sering menuntutnya banyak, kemudian ngomelin suami. Apa lagi? Cuma dua ini aja. Yang penting apa yang dikeluarkan, apa yang keluar dari istri tersebut atau yang dihasilkan oleh istri tersebut, yang hasilnya tidak baik, maka rizki itu menjadi tidak baik. Dan yang kita minta kepada Allah ini adalah poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini yang kita minta kepada Allah adalah rizqan thayyibah, rizki yang baiknya itu. Baik para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan rizki jenis yang pertama ini disebut oleh para ulama rizki bersifat umum. Yang rizki yang kita sudah sebutkan tadi itu, yang kaitannya dengan jasad kita, bermanfaat untuk badan kita, bermanfaat untuk pikiran kita, menjadikan pikiran kita tenang. Apa saja rizki yang membuat pikiran kita tenang, ini rizki yang disebut oleh para ulama sifatnya umum. Kenapa sifatnya umum? Karena rizki ini tidak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang khusus. Semua Allah berikan. Baik kepada orang yang Allah cintai, maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Nikmat sehat, ini rizki. Nikmat sehat ini tidak hanya kepada orang yang beriman yang Allah berikan. Orang kafir sekalipun Allah berikan. Nikmat harta, rizki. Harta ini tidak hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, tapi Allah berikan juga kepada orang yang tidak beriman. Makanya kata para ulama, rizki jenis yang pertama ini disebut dengan rizki secara umum. Karena semuanya Allah berikan kepada siapa saja, baik orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang Allah tidak cintai. Dan rizki jenis yang pertama ini bukan ukuran orang itu terbaik atau tidak terbaiknya di sisi Allah. Kami ulangi. Rizki jenis yang pertama ini bukanlah ukuran bahwa orang itu mulia atau tidak mulia di sisi Allah. Karena rizki jenis yang pertama ini
bersifat umum dan diberikan kepada siapa saja. Kalau kita katakan bahwa rizki jenis yang pertama ini, jika diberikan kepada si fulan ini mulia, maka orang yang paling mulia adalah Fir'aun. Orang yang paling mulia adalah Namrud, Qarun, dan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan bergelimang harta, kekuasaan. Pastilah kita katakan mereka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenis rizki yang pertama ini disebut dengan rizki yang bersifat umum karena diberikan kepada siapa saja, tapi ini bukan tolak ukur menilai seseorang mulia atau tidak mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah uji dia. Allah uji dengan apa? Fa akramahu wa na'amahu, diuji oleh Allah dengan kemuliaan yang Allah berikan. Wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan banyak kepadanya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Salah penilaian seperti itu. Ini penilaian yang tidak benar. Dan disebutkan oleh Allah, ini tidak benar penilaian seperti ini. Dan ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah memberikan dia ujian berupa kesempitan ekonomi, hartanya tidak mencukupi kehidupannya di dunia ini, sempit hartanya, ekonominya tidak baik. Lalu dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, di ayat berikutnya. Kalla, penilaian ini tidak benar. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diukur mulia atau tidak mulianya seorang tersebut dengan ukuran kenikmatan yang bersifat umum yang sudah kita jelaskan tadi ini. Baik, berarti ada kenikmatan yang bersifat khusus. Ada. Inilah yang kita harapkan. Dan inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak kaji, mungkin kita hanya mengira rizki thayyiban itu ya rizki yang bersifat umum tadi. Padahal yang terpenting yang kita minta kepada Allah, rizki yang baik itu adalah poin yang kedua ini, yaitu rizki yang bersifat khusus, yang ini tidak Allah berikan kepada semua manusia. Dan alhamdulillah, rizki ini ada pada diri kita semua. Ini wajib dan harus untuk kita syukuri. Apa itu rizki yang bersifat khusus? Rizki yang bersifat khusus itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat buat agama kita. Ini rizki yang sangat besar. Yaitu rizki yang memberikan manfaat untuk agama kita. Kalau rizki yang bersifat umum tadi memberikan manfaat untuk siapa? Hah? Untuk apa? Kan sudah saya jelaskan tadi. Untuk siapa? Hah? Untuk badan kita, untuk pikiran kita. Artinya kaitannya untuk diri kita. Ini rizki bersifat umum. Tapi ada rizki yang paling penting yang kita minta setiap paginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rizki yang bersifat khusus, yang itu memberikan manfaat untuk agama kita. Terutama iman, Islam, istiqomah. Apalagi kenikmatan rizki yang Allah berikan kepada kita pagi ini. Bisa sholat subuh, Masya Allah. Habis sholat subuh, duduk lagi di majelis ilmu. Ini rizki yang luar biasa. Rizki ini tidak didapatkan oleh semua orang. Ini yang kita minta. Ini kalau kita tidak bahas tentang rizki thayyibah tadi ini, kita nggak bakalan sampai pemahaman kita sampai ke sana. Tapi karena kita, Masya Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk, ngaji, memahami kalimat per kalimat doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, baru kemudian terbuka cakrawala kita, pemahaman kita. Oh, ternyata rizki thayyibah itu bukan seperti yang kita batasi dengan pemahaman oh rizki ini yang nilainya hanya duniawi yang akan memberikan manfaat untuk badan kita. Tapi kita lupa ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada kita yang memberikan manfaat untuk agama kita.
Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang bersifat khusus ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11. Juz keberapa nih surah At-Talaq? 28. Coba disambung. Wa may yu'min billah. Yang kencang. Jangan ragu-ragu. Siapa? Antum atau antum? Antum. Yang tunjukkan. Antum. Kalau dikasih hadiah kayaknya langsung rebutan kayaknya nih. Baik. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihah yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Lihat akhir kalimatnya. Ini poin yang ingin kita garis bawahi. Rizqa kata Allah. Apa kata Allah di awal ayatnya? Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Siapa orang yang beriman kepada Allah, ini rizki nih, iman. Wa may yu'min billah, siapa orang yang beriman kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ, wa ya'mal salihan, beramal soleh, salat subuh berjamaah, duduk ngaji lagi, wa ya'mal salihah, beramal soleh. Baru kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tutup dengan qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan dia rizki yang terbaik. Lihat. Rizki yang terbaik yang diberikan oleh Allah adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ini rizki yang kita tidak pahami. Yang kadang kita jarang mensyukuri rizki ini. Kadang ada orang yang mengaku saya beriman, tapi tidak pernah teraplikasikan ucapannya itu dengan amal soleh. Ini nggak bisa dikatakan dia sebagai orang yang sempurna keimanannya. Buktikan, karena iman itu tidak hanya terucap di lisan, tapi dia harus terikrarkan di dalam hatinya dan terbukti, teraplikasikan dalam perbuatannya. Anggota tubuhnya ini beribadah kepada Allah SWT. Ini baru dikatakan definisi iman yang sesungguhnya. Kalau hanya dikatakan saya orang beriman, enggak. Jangan katakan dulu kamu beriman. Mungkin kamu hanya baru Islam. Mungkin kamu hanya baru berislam, belum dikatakan beriman. Makanya rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah iman kepada Allah, beramal soleh. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq tadi ayat yang ke-11. Nanti kemudian setelah diberikan rizki oleh Allah di dunia ini, dilanjutkan lagi pemberian rizki itu oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lihat dalam surah As-Sad ayat yang ke-49 sampai 49 sampai 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab." Ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kembali yang baik. Bagi orang yang bertakwa tempat kembalinya di akhirat adalah tempat yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jannati adnin, surga Aden. Mubtatahatan lahumul abwab, pintunya terbuka lebar. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah wa syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, pintu Adnan tadi selain dia terbuka lebar, penghuninya muttaqiina fiha, nyender. Makanya kalau saya ngaji, saya nggak melarang jamaah-jamaah untuk nyender, karena memang nyender ini bagian daripada kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang ada di surga itu diantaranya nyender. Apalagi nyendernya
Di atas dipan, empuk. Kalau sekarang kan kita nyendernya di apa namanya ini? Di tembok-tembok yang keras kan? Itu pun enak, Masya Allah. Apalagi ngajinya tuh 1 jam lebih. Kita kan kalau duduk lurus kayak gini kan gampang capek. 10 menit capek, kadang gini, gini. Karena capek. Makanya kita milih untuk nyender. Karena nyender itu mengurangi apa namanya? Capek. Tapi antum jangan setelah ini nanti pada nyender semua. Ini khusus bapak-bapak aja ya. Yang udah di atas 40 tahun ke atas. Kalau antum jangan. Tapi alangkah baiknya memang tidak menyender, itu lebih baik. Tapi saya tidak melarang. Karena ini memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatan yang ada dalam surga itu muttaqiin, nyender. Alal araik, kalau dalam ayat yang lain, alal araik. Alal araik itu di atas dipan-dipan. Apalagi ditemani dengan para bidadari dan dilayani oleh pelayan. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una fiha bifakihatin katsirah wa syarab. Kemudian orang-orang yang pada nyender tadi di dalam surga, dia memanggil para pelayan-pelayan. Fulan, pelayan, gulam, sini. Dihidangkan buah-buahan yang banyak, minuman-minuman yang segar. Coba kita bayangkan, saat kita ngaji nih, nyender sini, tiba-tiba ada yang melayani kita, menghidangkan, ada gorengan ke kita, ada kopi. Nikmat nggak ngajinya? Nah, ini dalam kondisi ngaji nih, kita ngaji nyender sambil mendengarkan ilmu begini, tiba-tiba ada entah dari mana orang kok baik banget gitu. Tiba-tiba dia bawa seceret kopi, kemudian gelas kecil-kecil, dia tuangkan, dia berikan ke kita. Kemudian ada goreng-gorengannya. Ini cuma gorengan doang gitu. Enggak istimewa banget gitu. Tapi di kita gorengan ini sudah termasuk makan istimewa kan. Makan istimewa. Sampai-sampai kalau berbuka itu yang pertama kita kejar apa? Korma dulu, memang korma. Cuma syarat doang tuh korma. Syarat ngambil sunnah, alhamdulillah. Tapi gorengannya itu yang paling utama. Baik, kenapa ke situ kajian kita tadi? Kemana tadi kajian kita ini? Nih. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Itu mereka yang nyender, kemudian dilayani oleh pelayan, berikan hidangan-hidangan berupa buah-buahan yang banyak, minuman-minuman yang kita inginkan, yang kita sukai. Dan di samping itu, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di sisi-sisi mereka itu banyak banget bidadari-bidadari yang menemaninya. Antum bayangkan enggak? Kebayang atau nih? Enggak sampai akal kita membayang. Tapi Masya Allah, ini akal kita yang terbatas saja membayangkan kalau kita tadi duduk sambil ngaji, tiba-tiba ada perempuan-perempuan yang cantik. Ini istri-istri kita, bukan perempuan-perempuan yang bukan istri kita ya. Ini perempuan-perempuan ini anggaplah istri kita, yang melayani kita, yang duduk samping kita. Ini istri kita cuma duduk-duduk aja bersama kita gitu. Yang melayani kita beda lagi, udah ada yang melayani, yang ambil makanan dan seterusnya. Ini kan gak terbayang kenikmatan yang luar biasa ini. Lihat, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang Allah janjikan kepada kalian, kepada kita. Inilah yang Allah janjikan kepada kita liyaumil hisab, pada hari perhitungan nanti. Lihat akhir daripada ayat ini, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Kata Allah SWT, inilah rizki kami. Nah, ini kita harus pahami. Ternyata rizki yang paling penting untuk kita minta di setiap harinya itu ini. Dalam surah Sad tadi ini. Kadang kita lupa. Ketika kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, kita enggak sampai bayangan rizki thayyiba itu sampai di ayat ini. Padahal Allah SWT mengatakan, inna hadza la rizquna. Inilah rizki kami yang akan Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua. Kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan dalam surga dan diberikan berbagai macam nikmat di dalamnya. Amin. Rabbal alamin.
Dan rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ini, malahu min nafad, nggak akan mungkin punah, nggak mungkin habis, nggak akan berkurang rizki tersebut. Ini rizki yang kita mohon dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang terakhir yang diminta oleh Nabi SAW selain ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, apa yang ketiga? Amalan yang diterima. Atau di dalam riwayat yang lain, amalan yang soleh. Ini yang kita minta kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelehkan poin yang terakhir ini. Karena kita di setiap harinya pasti beramal. Tapi coba tanyakan diri kita. Pernahkah kita minta kepada Allah dari sekian banyaknya amalan yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah? Coba kita tanyakan diri kita masing-masing. Kita sholat subuh, nanti lanjut sholat zuhur, asar. Di hari ini atau kemarin yang sudah berlalu. Coba kita ingat lagi. Pernah nggak kita minta kepada Allah SWT dari sekian rangkaian ibadah yang kita lakukan ini, apakah kita minta kepada Allah agar diterima? Ini kadang terlupakan oleh banyak orang. Lihat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ini seorang nabi, seorang rasul. Dan ibadah yang mereka lakukan itu bukan ibadah yang kaleng-kaleng. Bukan ibadah yang sepele. Dan yang mengerjakan ibadah ini bukan orang biasa. Para nabi, rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa ibadah yang mereka lakukan? Meninggikan bangunan Ka'bah. Allahu Akbar. Amalannya itu meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasinya udah ada. Itu pondasi ditinggikan lagi. Sehingga terlihatlah bangunan Ka'bah itu. Ini bukan hanya sekedar ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang luar biasa. Dan diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail. Manakala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sudah ada ditinggikan oleh dua orang Nabi Rasul yang mulia ini. Lihat, apa setelahnya yang mereka lakukan setelah selesai membangun ini tadi? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima nih amalan kami ya Allah. Subhanallah. Seorang nabi, seorang rasul masih berdoa agar diterima tuh amalan. Nah, makanya ini sangat penting. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang ini sekali lagi di dalam doanya dan dimulai doa ini di waktu pagi? Karena saking pentingnya permohonan kita pada poin yang ketiga ini, yaitu minta kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah kondisi dan keadaan orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh kita terdahulu. Mereka walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika memberikan sesuatu apa yang mereka berikan, hati mereka tuh takut. Takut kenapa? Apa yang mereka takutkan? Apakah mereka salat mereka berzina? Apakah mereka bersedekah dari hasil korupsi? Apakah mereka berpuasa di samping puasa yang mereka lakukan mereka menghibah, mereka membunuh? Enggak. Ketika mereka beribadah, takut. Setelah ibadah itu ada rasa takut di dalam jiwa, dalam hatinya. Takut kenapa? Takut tidak diterima amalannya. Ini di antara kita kan yang banyak terlalu pede gitu. Amal sedikit sudah dianggap banyak. Udah itu pede banget, amalan itu pasti diterima oleh Allah SWT. Makanya kayak petantang-petenteng menganggap dirinya orang yang baik, orang yang soleh. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih soleh dari dia. Ini nggak benar seperti ini. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin dari sekian banyak amalan itu diterima oleh Allah SWT.
Kita aja hari ini nggak ada yang bisa menjamin. Dari tadi habis bangun pagi kita berwudu dan seterusnya, datang ke masjid ngaji. Ini kan sudah lumayan nih ibadah yang kita lakukan. Nggak ada satupun di antara kita yang berani menjamin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang yang datang ke rumahnya, ada orang minta, Ibnu Umar membukakan pintu, lalu kemudian memberikan 1 dinar. Satu dinar ini banyak sekali, sekitar 4 gram seperempat, ya sekitar 5 jutaan lah, misal begitu. Satu orang yang minta dikasih oleh Ibnu Umar 1 dinar. Lalu kemudian anaknya mengatakan kepada Umar, apa kata anaknya? Taqabbalallahu minka ya abata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang engkau telah berikan tadi, wahai ayahanda, kata putranya. Lihat apa komentar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Andai saja aku tahu dari sekian banyaknya amalan aku lakukan, 1 sujud saja yang diterima oleh Allah. Nih lihat. Ibnu Umar seorang sahabat yang luar biasa nih. Amalannya, agamanya, kesolehannya, dan peringkat dalam periwayatan hadis, beliau ini termasuk 5 besar dalam periwayatan hadis. Tapi kata beliau dalam satu ungkapannya kepada anaknya, andai kata aku tahu dari sekian banyaknya amalan aku lakukan, 1 sujud saja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih baik daripadaku, lebih baik daripada aku harus terus sepanjang hayatku hidup di dunia ini. Artinya apa? Kematian lebih aku sukai. Kalau sudah tahu 1 saja sujud yang diterima, aku berharap minta mati saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi 1 saja sujud yang diterima berarti Ibnu Umar termasuk orang yang bertakwa. Ini pentingnya kenapa kita setiap beribadah minta kepada Allah agar diterima. Dan kalau bisa diawali ketika kita membuka hari kita di waktu pagi itu. Jangan lupakan ini, zikir ini jangan dilupakan. Sebagaimana kita tidak melupakan sholat subuh kita, maka kita juga jangan sampai melupakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan suatu pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama, syarat diterimanya amal soleh. Ada 3 syarat diterimanya amal soleh. Yang pertama, atau amal ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak, atau amalan yang kita lakukan soleh atau tidak soleh. Nah, ini 3 ini yang menentukan. Yang pertama, akidah yang sahih, akidah yang benar. Kenapa ini suatu syarat yang penting? Karena di zaman Ibnu Umar, ini zaman Ibnu Umar nih, berarti zaman sahabat Nabi SAW. Di zaman sahabat ini sudah ada kelompok yang menyimpang, disebut dengan Qadariyah. Sekte Qadariyah. Qadariyah ini berkeyakinan tidak ada takdir. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, itu murni manusia yang melakukan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu alami, mengalir begitu saja. Dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kelompok ini diadukanlah kepada Ibnu Umar. Diceritakan ada sebagian kelompok yang tidak percaya takdir. Mereka ini soleh sekali. Saking solehnya dalam cerita itu bahwa mereka ini baca Qur'annya rajin, menghafal Qur'an, kemudian menuntut ilmunya rajin. Cuma mereka ini nggak percaya sama takdir. Apa kata Ibnu Umar ketika mendapatkan laporan itu? Kata Ibnu Umar, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan dilanjutkan oleh Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban. Andai kata mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud. Bukan tanggung-tanggung lagi emas yang dimiliki. Andai kata mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kemudian fa'anfaqahu,
mereka infakkan, mereka habiskan tuh emas sebesar gunung Uhud tadi. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya tadi sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan bahwa syarat yang pertama yang harus terpenuhi dalam beribadah adalah jaga akidah kita. Makanya penting bagi kita untuk belajar tauhid kata para ulama. Pelajari itu tauhid. Karena ketika kita jatuh kepada kesyirikan itu berkurang amalan soleh kita. Ibadah kita terhapuskan, apalagi syirik yang dilakukan syirik besar. Yang kedua, syarat yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dilakukan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan yang dilakukan itu sesuai dengan niat dan seseorang itu akan mendapatkan ibadahnya itu sesuai dengan niatnya. Tujuannya apa ibadah ini? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap. Nah, itu semuanya akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia ibadahnya karena Allah SWT berarti akan mendapatkan pahala balasan dari Allah SWT. Diterimalah amalannya tadi. Makanya kata Allah SWT dalam akhir daripada surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan jangan dia mensekutukan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Jangan dia mensekutukan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Artinya murnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Ini syarat yang kedua, ikhlas. Syarat yang terakhir adalah disebut dengan istilah oleh para ulama ittiba atau mutaba'ah. Ini sama. Ittiba atau mutaba'ah. Apa itu? Mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang beramal satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, tidak pernah kami jelaskan, tidak pernah kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan amalan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada pengajarannya, tidak ada syariatnya dari Islam, dia lakukan itu, fahuwa raddun, maka tertolaklah amalannya. Dengan demikian, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami bahwa 3 poin yang terakhir ini merupakan syarat diterimanya amalan yang dilakukan oleh seseorang. Baik, dengan begitu berakhir pula lah kajian kita. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, umur kita, harta kita, dan keluarga kita. Semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Cianjur diberikan ganti balasan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, saudara-saudara muslim kita yang meninggal dunia, mereka mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara muslim kita dan siapa saja dari kaum muslimin dan secara umum manusia, baik itu muslim maupun tidak muslim yang saat ini tertimpa gempa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.